Cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bakal menjadi omong kosong apabila NKRI terus diterpa bencana yang diakibatkan kerusakan lingkungan. Hal itu diungkapkan Agi Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia yang menanggapi banjir Sumatera dengan korban tewas hampir mencapai 1.000 orang. Agi Rompas mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto kini harus melakukan perubahan besar terhadap pembangunan ekonomi apabila mau pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Kepala Negara RI itu, kata Agi Rompas, harus ubah pembangunan Indonesia menjadi pembangunan ekonomi yang berbasis ramah lingkungan. Menurutnya, banjir Sumatera menjadi pengingat terakhir bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup serta komitmen iklim secara total. Banjir besar tersebut menandakan dua hal: dampak krisis iklim yang tak bisa lagi dihindari dan perusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi menahun. Badai tropis Senyar yang terjadi di Indonesia menjadi bukti nyata krisis iklim yang mulai terjadi karena pemanasan global. Sebab diketahui badai tersebut mustahil terjadi di garis khatulistiwa apabila bukan karena pemanasan global yang mulai mengancam Indonesia. Sehingga menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lewatnya siklon tropis Senyar di Selat Malaka, bahkan hingga ke daratan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan fenomena umum mengingat posisi Indonesia di dekat garis ekuator atau khatulistiwa. Agi Rompas mengatakan ke depan hujan ekstrim akan terus mengintai Indonesia sebagai dampak dari krisis iklim. Maka harus ada tindakan dan target iklim yang ambisius. Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengatakan sekarang waktu yang tepat untuk memperbaiki arah kebijakan nasional agar tidak lagi berpihak pada segelintir orang tapi kelayakan bagi semua orang. Menurutnya, pemerintah Indonesia harus serius membenahi kebijakan tata kelola lahan dan hutan secara menyeluruh demi menyelamatkan ekosistem dan masyarakat dari tragedi bencana iklim. Dengan krisis iklim yang kian parah, hutan yang rusak, dan daya dukung lingkungan yang sudah menurun drastis hanya akan membuat kita makin porak-poranda tatkala terjadi cuaca ekstrim. Pemerintah harus mengakui bahwa mereka telah salah dalam tata kelola hutan dan lahan. Akibatnya hutan Sumatera hampir habis, terjadi degradasi lingkungan parah, dan kini masyarakat Sumatera harus menanggung harga yang amat mahal dari bencana ekologis ini. Selain mengevaluasi izin-izin di Sumatera, pemerintah juga harus berhenti merusak hutan di wilayah lain seperti Papua. Hentikan perusakan hutan yang terjadi di Raja Ampat dan pulau-pulau kecil lainnya yang dibebani tambang nikel, juga deforestasi di Merauke demi ambisi swasembada energi dan pangan yang salah kaprah. Menurut Agi Rompas, pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicita-citakan Prabowo tak akan tercapai jika lingkungan rusak dan bencana iklim terus mengintai Indonesia. Terlebih laporan khusus PBB dari IPCC tentang pemanasan global 1,5 derajat Celcius menyatakan bahwa bahkan peningkatan kecil dalam pemanasan global yakni plus 0,5 derajat Celcius dapat menyebabkan perubahan ekstrim yang signifikan secara statistik pada skala global. Secara khusus hal ini terjadi pada ekstrim suhu serta intensifikasi hujan lebat termasuk yang terkait dengan siklon tropis.